kasih Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan keselamatan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kami mau melihat ada kesembuhan terjadi. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami berikan pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari setiap kita bawa pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
dan sama-sama katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami bawa pujian dan sembah kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, sebab hanya Kau yang layak terima pujian. Kau yang sanggup pulihkan, sembuhkan. Yesus, Kaulah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Bagimu pujian, bagimu syukur. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar. Yesus, syara la 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 mo, syira la 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 ya la 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 ya che, syira la 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 la, syara la 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 ya la 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 mo, syira la 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 la. Kami beri pujian, kami beri hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Syara la 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 mo, syira la 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 ya che, syira la 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 la. Syara la 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 ya che.
Terima kasih Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit, Kau pulihkan yang terluka, Kau selamatkan kami dari hukuman yang kekal. Kau Tuhan pujian dan hormat kami, Kau Tuhan layak terima syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan memenuhi setiap hati ini. Mari nikmati segala kebaikan-kebaikannya yang Dia selalu nyatakan buat hidup kita. Jangan pernah ingat segala kesusahan yang pernah kita hadapi, tapi biar kita memandang kepada Tuhan, sebab pertolongan kita datang dari Tuhan, datang dari tempat tinggi. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, perbuatanmu selalu akan diceritakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat iman percaya kita, katakan pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu ajaib buat setiap kita. Apa yang kita pikir semuanya tidak mungkin, Tuhan sanggup membuatnya menjadi mungkin. Mari bersama-sama naikkan sembah kita. Mari sama-sama kita mau akui kebesaran Tuhan. Dia ajaib, Dia sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, mari lebih kuat lagi, masuk dalam penyembahan. Hallelujah, hallelujah.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari angkat suara, katakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Kami percaya tangan Tuhan sedang menjamah setiap yang sakit. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan, Kau Tuhan yang mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia menghadapanku, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangannya rindu. Kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Sekalipun kami mungkin pernah jauh, Kau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Di dalam-Mu ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Mari satukan hati untuk naikkan doa-doa kita. Nanti Bapak Victor yang akan pimpin. Saat ini kami bersatu hati, kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang ketika Engkau berjanji pasti janjimu akan digenapi. Ketika Engkau berkata maka perkataanmu pasti akan dilakukan. Kami percaya Tuhan atas janji-janjimu, bahkan iman kami sepakat dengan apa yang menjadi janji dan rancangan Tuhan, bahwa kuasa-Mu, janji-Mu sungguh besar atas setiap hidup kami yang percaya kepada Engkau. Dan juga secara khusus Tuhan, di masa-masa pandemi yang terus masih berjalan, kami percaya rancangan Tuhan tetap indah. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus, selalu mengalir di dalam setiap kehidupan yang ada di negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-anak di masa pandemi ini yang mereka kehilangan orang tua. Ketika di masa pandemi anak-anak kami ini Tuhan, mereka harus kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan oh Tuhan kakek, nenek dan keluarga yang ada. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak yang ditinggalkan orang tua dan keluarga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang tetap terus menuntun, kasih setiamu terus melimpah buat anak-anak kami di negeri ini Tuhan, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak muda yang tetap ada di dalam anugerah Tuhan, masa depan yang indah. Bahkan Tuhan pelihara setiap mereka semua sampai mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang indah dan ajaib di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda, generasi muda yang ada di negeri ini. Biarlah Tuhan memperlengkapi anak-anak muda di negeri ini. Tuhan berkati anak-anak muda. Tuhan jauhkan secara khusus anak-anak-Mu Tuhan di negeri ini dari segala pergaulan yang tidak baik, dari segala hal-hal yang tidak berkenan, bahkan strategi tipu daya muslihat iblis yang akan menghancurkan generasi muda ini. Kami berdoa, kami menolak, kami mengikat, kami hancurkan segala strategi, segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghancurkan generasi muda, generasi emas ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar anak-anak muda di negeri ini akan benar-benar menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat anak-anak muda di masa pandemi ini, beberapa tahun ke depan, mereka menjadi anak-anak muda yang bersinar, yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat buat bangsa ini, menjadi berkat buat negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah iman kami Tuhan, untuk kami melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasihi Tuhan. Pagi ini kita boleh ada di hadirat-Nya dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan akan berjumpa dengan Dia. Jangan biarkan pencuri masuk dalam hidupmu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu adalah si iblis. Dia akan mengambil kesempatan untuk merusak hidup kita. Tapi mari mendekat kepada Tuhan, karena Dia datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita hidup merdeka seperti bangsa kita. Bahkan di 76 tahun pemerintah memberikan tema nasional, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi krisis dan pandemi ini, kita bisa tangguh dan bisa tumbuh. Demikian juga hidup kita, jadilah pribadi yang tangguh. Ayo katakan dengan saya, menjadi pribadi yang tangguh. 1, 2, 3, menjadi pribadi yang tangguh.
Tambahkan, saya mau menjadi pribadi yang tangguh. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh itu bukan berarti pribadi yang kasar, bukan pribadi yang galak, bukan pribadi yang otoriter, yang menakutkan buat banyak orang. Tapi tangguh itu justru dia tetap kuat di tengah badai. Dia bisa bertahan di tengah-tengah tekanan, termasuk tekanan emosi. Kemarin kita belajar untuk mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Dan kemarin saya sharekan bagaimana salah satu yang paling mengikat, dosa yang paling mengikat banyak orang Kristen ternyata adalah dosa kemarahan. Dosanya Kain saat dia panas hati dan membunuh adiknya Habil. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hati panas berhubungan dengan muka, saudara. Kalau Anda mau mukamu bercahaya, berseri, engkau harus berbuat baik. Makanya ayat 7 berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ibu-ibu pengen wajahnya glowing, berbuat baiklah. Jangan simpan panas hati kepada suamimu. Suami-suami mau awet muda, tambah ganteng, tambah gagah, berbuat baiklah kepada istrimu. Jangan simpan panas hati. Anak muda mau tampil lebih cakep, lebih kece, saudara, berbuat baiklah. Jangan simpan kecewa kepada temanmu. Saudara, prinsip sederhana. Ini kitab Kejadian pasal 4 ini manusia baru 4, saudara. Adam, Hawa, Kain dan Habil. Dan Tuhan sudah mengajarkan, menyampaikan hal-hal yang prinsip. Kalau Anda mau makin indah hidup Anda, hatimu harus baik, inner beauty, dalamannya sudah cantik, maka keluarnya pun cantik. Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat dosa, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kemarin saya mengajarkan bahwa kemarahan itu bukan untuk dilampiaskan, tapi untuk dikuasai. Itu prinsip pertama. Jadi kalau Anda sedang panas hati, entah alasan apa saja, seperti Kain, hatinya panas, mukanya muram, maka yang pertama yang harus Anda ingat, saya harus menguasai ini. Tidak boleh melampiaskan. Kemarin saya katakan kalau kita melampiaskan, bahkan para psikolog pun berkata itu hanya terapi sementara. Karena sesungguhnya melampiaskan amarah itu bukan menyelesaikan amarah, bukan meniadakan amarah. Puas sudah membalas dendam. Dan itu banyak disampaikan pesan-pesan itu melalui film, melalui apa yang kita lihat di sekitar kita. Balas dendam itu banyak sekali. Tapi sesungguhnya orang yang balas dendam rasanya puas tapi sementara, hatinya tetap terluka. Jadi jangan dilampiaskan, tapi harus kuasai. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu jangan beri kesempatan. Tuhan ingatkan Kain, mukamu panas. Kalau engkau punya rencana baik, berbuat baik, mukamu pasti berseri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa kemarahan, dosa pembunuhan, itu sudah mengintip. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dia sudah mengintip di depan pintu. Gimana cara supaya Kain tidak kebawa di dalam emosinya dan melakukan hal yang tidak baik? Harusnya dia cepat-cepat menutup pintu. Kenapa? Usir. Jangan kasih kesempatan untuk dosa itu masuk dalam hatinya. Tapi realitanya Kain tidak lakukan itu. Dia mengizinkan masuk. Dan itu akhirnya dia tidak bisa menguasai.
Bagaimana kita bisa menguasai emosi itu? Maka sebelum dia masuk, ditutup dulu. Sebelum dia menguasai, menggoda, ya di close, ditutup celahnya supaya tidak masuk. Kalaupun sempat masuk, harus dikuasai, diusir, dibuang keluar. Ya, ini seperti air banjir yang masuk tiba-tiba dan merusak perabot kita, masuk dalam ruangan kita. Kita berusaha mengusirnya. Kasih benteng, pintunya dikasih tumpuan pasir. Kalau dulu dikasih ada malam, ya, dikasih lilin, dikasih tumpukan kain, kayu, pasir, macam-macam saudara, supaya air itu tidak masuk. Sekarang pakai pompa air disedot keluar. Yang pengalaman banjir, ya, kita tahu repotnya itu. Tapi kita pengen air jangan sampai masuk, dibentengi. Itu yang harusnya saudara. Karena begitu dia masuk, ini bisa mengganggu semuanya. Bahkan termasuk beberapa yang di WC, kalau sering keluar nyumber dari lubang-lubang di WC, ada beberapa alat sekarang untuk nutup itu, jadi supaya air dari bawah tidak sampai keluar gitu ya. Tapi intinya harus dibentengi. Sebelum itu masuk, dibentengi. Kalau sudah masuk harus dikuasai, lalu dikeluarkan. Ya, jadi prinsipnya, bagaimana kita bisa merdeka dari kemarahan di hati kita? Yang pertama, jangan sampai masuk kemarahannya. Kalau sudah terlanjur masuk, harus dikuasai. Lalu dibuang, jangan sampai kemarin itu mulai menguasai. Kemarin kita belajar supaya jangan berkuasa, tapi hari ini dia masih mengintip. Kemarahan itu mengintip. Dan kalau Anda mulai merasa, aku mulai tersinggung ini, aku mulai jengkel sama suamiku ini, aku mulai mau ngomel sama istriku ini, aku mau marah kepada anakku ini, aku mau mulai bantah orang tuaku ini, ya, aku mau mulai marah sama temanku. Anda kerasa itu, ya. Nah, apa yang Anda buat? Tutup pintu cepat-cepat. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Kenapa? Karena kalau Anda beri kesempatan, dia akan masuk lebih luas. Efesus 4 ayat 26 itu mengingatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau marah harus dikontrol waktunya, jangan sampai melebihi matahari terbenam, harus cepat, tidak boleh lebih dari 24 jam. Tapi juga jangan beri kesempatan pada iblis. Kita manusia masih bisa marah ketika sesuatu tidak sesuai harapan kita, ketika sesuatu tidak seperti yang kita rencanakan, atau kita disakiti, bisa marah. Tetapi jangan sampai itu membuka kesempatan. Karena ketika engkau marah, pintumu terbuka, celahmu terbuka, dan iblis siap menggoda, siap masuk saudara. Bagianmu apa? Segera tutup, kuasai diri sehingga celah itu tertutup. Orang sabar itu artinya dia bisa menguasai emosinya. Bukan masalah berapa besar godaannya, tapi kalau orang itu lebih kuat, godaan lebih besar, dia bisa kuat. Sementara orang lain hanya digoda kecil saja sudah ngamuk, ya. Nah, itu harus dilatih. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Coba hari-hari ini, apa yang membuat Anda marah? Jangan kasih kesempatan. Ada cerita di masa lalu, satu keluarga mereka menemukan anak macan di pinggir hutan, lalu dipelihara dalam keluarga itu. Karena mereka tahu anak macan kecil ini masih kayak kucing kecil.
Tapi nanti kalau makin gede jadi harimau besar dan itu harimau buas. Jadi mereka keluarga ini mulai memberi makannya itu daging matang, saudara. Ayam yang direbus, ya, ikan yang digoreng mungkin. Pokoknya dari kecil itu dibiasakan makan yang matang-matang, bukan daging mentah. Kenapa? Karena mereka juga takut kalau macan ini jadi besar dan buas. Tapi suatu ketika macan ini udah makin besar, makin dewasa, anaknya keluarga ini main dan jatuh, lututnya berdarah. Lalu seperti biasa, macan yang mulai besar ini seperti kucing yang suka menjilati tuannya. Dan anaknya yang kecil, anak keluarga ini kakinya berdarah. Dan dia mulai mencium bau yang aneh. Dia mendekat. Dan seperti kucing dia mendekati, mau mengasihi tuannya ini yang masih kecil. Dan dia mulai menjilati darah itu. Dan saudara tahu, ketika dia mulai merasakan darah itu, naluri macannya itu bangkit. Ini lebih nikmat dari ayam kukus. Ini lebih enak dari daging yang digoreng. Kenapa? Karena memang namanya macan, saudara. Dia nalurinya makan daging mentah dan darah itu, saudara. Dan cerita tragis karena macan ini kemudian makan tuannya. Saudara, sangat sayang ya, tetapi itulah realitanya. Namanya binatang buas. Kalau diberi kesempatan, dia akan menguasai. Ada binatang buas di dalam hati kita, yaitu kemarahan. Dan kalau Anda buka pintu, Anda beri kesempatan, dia akan menguasai. Dan kita gak bisa kontrol lagi. Makanya Tuhan peringatkan, Kain, dosa sudah mengintip lo. Ya, dia menggoda, tapi kau harus berkuasa. Cepat tutup pintu, jangan sampai dia menguasai. Jangan beri kesempatan. Kalau engkau sudah mulai marah, jangan biarkan terus. Lebih baik engkau berdiam, masuk hadirat Tuhan, minta Tuhan jamah, minta Tuhan sentuh hidupmu. Minta kasih dari Tuhan, hikmat Tuhan, minta kebenaran firman menguasai, supaya engkau tidak emosi dan marah. Jangan beri kesempatan, saudara. Karena kalau tidak, saudara akan terus dikuasai. Macan itu ganas, tapi Pak Handoyo, ada sirkus-sirkus yang pakai macan. Iya, betul, saudara. Seperti macan ini, saudara, wah, melewati lingkaran berapi. Ini berbahaya buat bulunya, saudara. Tapi kenapa mau? Ya, sirkus sekarang sudah jarang pakai binatang, saudara. Karena operasionalnya mahal, ngasih makannya mahal. Dan ada banyak hukum sekarang yang berpihak pada binatang. Jadi para sirkus itu mereka kesulitan memelihara binatang. Mahal sekarang. Makanya kalau sekarang sirkus-sirkus itu isinya pertunjukan manusia sekarang gitu ya. Orang yang salto, yang akrobat, macam-macam, saudara. Tapi sudah jarang sekarang sirkus binatang. Karena binatangnya makin sedikit dan makin susah. Ya, tapi dulu mungkin zaman Bapak Ibu masih muda, masih ketemu sirkus. Ada gajah, ada macan, singa, beruang, ya itu banyak, mudah sekali ditemukan. Nah, tapi kok bisa macan yang galak itu mau berdiri di atas dua kakinya, ya kayak anjing saja, dia bisa
berguling-guling atas perintah tuannya. Dia mau melompati api, padahal yang namanya binatang itu takut dengan api. Tapi kenapa sampai berani? Jawabannya adalah karena macan itu dikuasai oleh pawangnya. Dan sebenarnya caranya cukup kejam, karena macan itu sering dipukul, dicambuk saudara, oleh tuannya, oleh pawangnya. Sering dicambuk, intinya apa? Supaya dia patuh. Begitu dia ke sana dicambuk lagi saudara. Harus nurut sejak kecil sering dicambuk saudara. Tapi hasilnya adalah macan itu nurut. Suruh lompat. Padahal naluri macan itu takut dengan api. Dan memang tidak baik buat api. Apa gunanya melompati api begini buat macan? Saudara, mereka akan berbahaya buat bulunya. Tapi mereka lakukan karena sering dicambukin saudara. Memang kejam, makanya itu juga sirkus susah ya. Sirkus binatang susah sekarang. Karena manusia sudah lebih menghargai binatang ya saudara. Tapi dulu caranya adalah dikuasai binatang yang buas. Yang berapa kali lipat besarnya manusia. Gajah sejak kecil dipukul-pukul. Makanya kalau Anda lihat di sirkus itu pawangnya pakai tongkat. Tongkatnya itu ujungnya ada kayak besinya yang tajam saudara. Yang untuk mukul saudara. Supaya gajah itu ingat siapa yang berkuasa. Tapi ini memang seperti firman Tuhan. Berkuasalah atas binatang di darat, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Manusia berhasil menemukan cara untuk menguasai binatang buas. Menguasai singa, raja hutan itu. Menguasai beruang yang cakarnya mematikan. Menguasai gajah yang sekian ton beratnya. Bisa dikuasai, bahkan disuruh main sirkus. Mengapa? Karena manusia menemukan cara menguasainya, mengontrolnya. Binatang bisa dikuasai. Tapi banyak manusia yang gagal menguasai emosinya. Gagal menguasai kemarahannya dan membiarkan kemarahan itu meledak seperti Kain. Alasannya kenapa? Memberi kesempatan. Tapi para pawang singa ini, pawang macan ini gak kasih kesempatan. Begitu macannya menolak, cambuk. Macannya gak mau lompat, cambuk. Gak mau nurut, cambuk. Mau gak mau, macan-macan itu harus nurut. Begitu pawangnya beri perintah, nurut. Karena gak dikasih kesempatan untuk melawan. Karena pawangnya tahu, pawangnya mungkin beratnya cuma 7 kilo, 70 kilo. Ya, 70 kilo, sementara macannya bisa 200 kilo saudara, 300 kilo, kalah. Tapi kenapa macan itu nurut? Bahkan kadang ada satu pawang dengan 9 ekor macan saudara. Semua 9 ekor nurut. Satu saja bisa bunuh pawang itu, ini 9 ekor. Kok nurut semua? Karena mereka nggak dikasih kesempatan untuk melawan. Dikuasai. Sama bicara dengan kemarahan. Kemarahan itu bisa sangat luar biasa. Bahkan baru ada 4 orang di bumi, Adam, Hawa, Kain dan Habil. Kain sampai membunuh Habil. Tapi pesan Tuhan, peringatan Tuhan jelas sebenarnya. Engkau harus menguasainya. Itu di depan pintu, harus berkuasa. Efesus ingatkan lagi, jangan beri kesempatan pada iblis. Amarah itu seperti macan ini saudara. Kalau engkau beri kesempatan, dia akan makin besar dan menguasai hidupmu. Sehingga kemarin saya bilang, melampiaskan itu bukan jawaban. Karena itu justru makin membuat macanmu makin besar. Ketika mungkin Anda puas. Misalnya ini ada anak sekolah. Dia marah pada temannya. Lalu pulang sekolah dicegat, dipukulin, dilampiaskan marahnya pada temannya. Dia menang, pulang, dia puas, sudah mukulin temannya. Secara psikologi itu yang
Lebih baik kamu melampiaskan daripada kamu meledak. Oke, mungkin dia puas hari itu. Tapi kira-kira seminggu kemudian anak itu membuat jengkel dia lagi. Kira-kira apakah dia bisa mengampuni? Tidak bisa. Cekat lagi saudara. Pukulin lagi, makin naik lagi kejengkelan di hatinya. Minggu depannya anak lain buat dia jengkel. Apakah dia bisa mengampuni? Nggak bisa. Amarah itu, kemarin situ aja aku pukulin. Ini kamu berani-berani. Cekat lagi saudara. Itu yang membuat amarah itu kayak macan makin lama makin menguasai. Jadi jangan beri kesempatan. Berkuasalah atasnya. Bukan melampiaskan, tapi menguasainya. Jangan kasih kesempatan berdosa. Belajar mengampuni. Belajar mengendalikan emosi. Maka engkau akan jadi orang yang kuat, tangguh dalam Tuhan. Menjadi indah dalam Tuhan. Pribadi yang tangguh seperti negara kita saudara. Artinya Anda bisa menang atas dosa, termasuk kemarahan. Saya mengajak hari ini ayo praktek. Nanti malam dari Kamis kita akan ada worship jam 6:30. Mari ikut supaya kita makin kuat bisa menjaga hati kita dalam Tuhan. Tapi sepanjang hari ini waktunya praktek. Mungkin hari ini macan itu mulai mengintip. Mungkin kemarin itu sudah mengintip di depan pintu. Segera tutup, segera berbuat baik, segera lepaskan pengampunan, segera kuasai jangan sampai meledak. Engkau orang yang tangguh dalam Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapa, jamah hati anak-anak-Mu. Lihat kalau kami sering melampiaskan marah kami, kalau kami sering memberi kesempatan kepada iblis membangkitkan amarah hidup kami. Ampuni Tuhan, dan biarlah mulai hari ini hidup kami menjadi manusia baru. Kami bisa menguasai diri, kami bisa mengontrol, kami tidak memberi kesempatan kepada iblis itu. Kami menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan, yang tidak menyerah oleh kemarahan, tidak menyerah dalam dendam, nafsu, percideraan, kekerasan dan semuanya. Tapi hidup kami seperti Yesus, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan. Meteraikan kebenaran-Mu, meteraikan Tuhan, biar kami bisa praktek. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani hari ini, berkati kami semuanya. Berkati ibadah worship nanti malam jam 6:30, Tuhan melawat luar biasa. Kami masuki hari ini dan kami siap praktek menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat praktek. Sampai jumpa nanti malam di worship jam 6:30. Tuhan memberkati.